Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang filsafat ilmu. Sebelum memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Setiawan, jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar dengan NIM 210204502008. Seperti yang kita ketahui, filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. Filsafat ilmu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa itu filsafat dan filsuf? Filsafat berasal dari kata philosopein, philos yang berarti mencintai, mencari, pencarian akan. Sedangkan sopein berarti cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sedangkan istilah adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Perlu diketahui, kehidupan seorang ahli filsafat dapat dikatakan tidak mudah. Hal ini dikarenakan pemikirannya yang rumit dan mendalam, kesukaannya dalam mempelajari hal-hal rumit yang bahkan sulit untuk dipahami oleh orang lain, membuat filsuf harus berpikir lebih jauh dibanding orang-orang di sekitarnya. Filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan dan kebenaran, maka walaupun ada yang mengaku bahwa dia seorang filsuf, walaupun dia sudah menemukan kebijaksanaan dan kebenaran, justru belum bisa dikatakan seorang filsuf. Adapun filsuf-filsuf sebagai berikut. 1. Thales 625 sebelum Masehi sampai dengan 545 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat karena ia mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Thales adalah filsuf pertama. Ia memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air dan ia memiliki murid bernama Anaximandes. 2. Anaximandes 610 sebelum Masehi sampai dengan 540 sebelum Masehi. Anaximandes adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximandes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandes adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Ia mengatakan kehidupan ini berasal dari air. Charles Robert Darwin 1809 sampai dengan 1882 adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris. Paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Ia mengatakan semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Heraklitus 530 sebelum Masehi sampai dengan 470 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Lonia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia. Ia mengatakan dunia ini tercipta dari api. 3. Parmenides 540 sebelum Masehi sampai dengan 475 sebelum Masehi. Ia seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitus, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Ia mengatakan dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada. 4. Demokritus 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus adalah seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atomisme. Ia adalah murid dari Leukippos, pendiri mazhab tersebut.
Demokritus mengembangkan pemikiran tentang atom sehingga justru pemikiran Demokritus yang lebih dikenal di dalam sejarah filsafat. Ia berkata dunia semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi atau atom. Atom adalah satuan yang tidak terbagi. Baiklah, itulah filsuf-filsuf pertama kali di dunia. Para filsuf ini juga sering disebut sebagai filsuf alam karena perhatian mereka ataupun pemikiran mereka. Para filsuf dipusatkan pada alam dan bagaimana terciptanya alam semesta, seperti filsuf Thales yang mengatakan dunia ini diciptakan oleh air. Itu sebetulnya karena ia tinggal di pantai sehingga setiap hari melihat air, sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini dari air. Aliran-aliran filsafat. 1. Materialisme. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau nature, alam, dan dunia fisik adalah satu. 2. Dualisme. Dualisme adalah ajaran atau paham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. 3. Empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. 4. Rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Apakah belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Filsafat mode of thinking. Cara berpikir tergantung Anda menggunakan filsafat. Bisa menyerang agama tetapi bisa juga memperkuat agama, sebagai misal di era skolastik. Munculnya filsuf seperti Santo Agustino, Thomas Aquinas sebagai berikut. 1. Santo Agustinus 354 sampai 430. Santo Agustinus dari Hippo, juga dikenal sebagai Santos Agustinus atau Saint Augustine dan Saint Austin dalam bahasa Inggris. Beato Agustino dan Dr. Rahmat adalah seorang filsuf dan teokristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Santo berupaya membuktikan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sedangkan 2. St. Thomas Aquinas 1225 sampai dengan 1274. Thomas Aquinas adalah seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik dan dokter gereja. Ia adalah seorang yuris teolog dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisisme, yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai dokter Anglikus dan dokter komunis. Berupaya membuktikan dengan meminjam pemikiran Aristoteles tentang kosa koisui atau paus prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ini mengapa Bertrand Russell Mei 1882 Februari 1970 mengatakan filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Baiklah, sekian persentase dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.